Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih belajar pembelajaran jarak jauh. Dengan kondisi seperti ini, semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian ya. Oh iya, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi, kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan ya, seperti menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan diusahakan tetap di rumah saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari hakikat bela negara dan mencari tahu apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana perjuangan para pahlawan kita mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kalian simak penjelasannya berikut ini. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada perjuangan melalui fisik dan yang kedua ada perjuangan melalui non-fisik. Yang pertama, perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia II menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka telah menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administration atau NICA dengan menumpang dalam Allied Force Netherlands East Indies atau AFNII. Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNII mendapat perlawanan bangsa Indonesia, apalagi setelah secara terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Berikut adalah sebagian perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ada insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya terjadi peristiwa yang dinamakan dengan insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Kemudian ada pertempuran 5 hari di Semarang, berlangsung pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Peristiwa ini bermula ketika 400 tawanan Jepang di pabrik gula di Semarang memberontak ketika hendak dipindahkan. Selanjutnya pertempuran Surabaya. 10 November 1945 terjadi pertempuran Surabaya yang dilatar belakangi karena kekecewaan rakyat Surabaya yang merasa dikhianati pihak sekutu yang tergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies atau AFNII. Kemudian ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini menjadi saksi kemampuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman memukul mundur pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigjen Bethel. Selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Pertempuran ini ditandai ketika sekutu membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang, dipersenjatai kembali dan menjadi tentara di Medan.
Sikap ini jelas dianggap melecehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan memancing perlawanan pihak pemuda. Berikutnya terdapat peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi karena pasukan sekutu yang menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan disusul ultimatum agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara. Namun, rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum itu. Selanjutnya ada peristiwa Merah Putih. Peristiwa ini terjadi karena pasukan NICA mulai bertindak sewenang-wenang serta menahan sejumlah tokoh RI sehingga mengundang reaksi dari rakyat Manado. Selanjutnya Perang Puputan Margana. Perang ini terjadi karena pasukan Belanda mendarat di Bali dan Belanda ingin membentuk Indonesia Timur namun ditolak oleh rakyat Bali. Kemudian terjadinya agresi militer Belanda. Agresi militer 1 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini kepada PBB dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB tercapainya gencatan senjata. Agresi kembali dilakukan pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengubah strategi dengan cara perang gerilya. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, dan serangan ini memberikan dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel Ahmad Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Pembahasan kedua yaitu perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur non-fisik yaitu melalui jalur diplomasi. Untuk mendorong dukungan dari dunia internasional melalui forum PBB, membina hubungan baik dengan negara Australia, India, dan Liga Arab, melakukan pendekatan dengan Dewan Keamanan PBB, dan berusaha memupuskan kepercayaan internasional terhadap propaganda Belanda yang keliru. Kemudian diadakan perundingan Linggajati yang diadakan pada tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan Linggajati mengundang dukungan dan tentangan di dalam negeri Indonesia. Meski demikian, perundingan ini berhasil mengundang simpati internasional. Kemudian, melalui KTN, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan dilakukan di atas geladak USS Renville, kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Jakarta.
Setelah itu, ketegangan Indonesia dan Belanda semakin memuncak sesudah perundingan Renville. Kemudian diadakan perundingan Rum-Royjen pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Kemudian diadakan konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag antara 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi meja bundar menghasilkan sejumlah persetujuan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dapat kita kategorikan dalam dua kategori, yaitu perjuangan melalui fisik dan perjuangan melalui diplomasi atau non-fisik. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kalian tidak pahami, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.